Kita ke perkembangan terkini banjir bandang lahar hujan Gunung Merapi. Basarnas menyebut 44 orang meninggal akibat banjir lahar hujan Merapi. Sementara tim SAR gabungan masih terus mencari korban di kawasan Lembah Anai. Banjir lahar hujan Merapi menyebabkan sejumlah kabupaten di Sumatera Barat terdampak parah. Data dari Basarnas hingga Senin sore, 43 orang meninggal. Pencarian korban terus dilakukan, salah satunya di kawasan Lembah Anai, jalur Jalan Nasional Silayang, Kabupaten Tanah Datar. Sekitar 80 personel tim gabungan menyisir hingga ke hulu sungai Batang Anai. Diduga masih ada 6 orang lagi korban di titik ini. Banjir lahar hujan Merapi juga merusak Jalan Nasional Silayan. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Provinsi Sumbar menyebut kerusakan terjadi di 14 titik ruas jalan nasional ini. Sekitar 8 unit alat eskavator, tujuannya untuk menormalisasi arus air yang kondisi sekarang sedang beralih fungsi. Jadi nanti kita akan alihkan dulu fungsi air ini sehingga normal seperti semula. Setelah itu baru bisa perbaikan jalannya kita tahap. Setelah itu baru kita perbaikan jalan. Banjir lahar hujan Merapi menerjang 3 kabupaten di Sumatera Barat. Di Kabupaten Agam ada 2 kecamatan yang terdampak. Sementara di Kabupaten Tanah Datar ada 3 kecamatan, sedang di Kabupaten Padang Panjang ada 2 kecamatan yang terdampak akibat banjir lahar hujan Merapi. Jarak kecamatan yang paling terdampak akibat banjir lahar hujan Merapi cukup dekat. Kecamatan Tanjung Raya di Kabupaten Agam berjarak 38 km dari puncak Merapi. Sementara Kecamatan Candung di Kabupaten Agam hanya berjarak 33 km dari puncak Merapi. Data sementara dari BNPB menyebut rumah yang rusak di Kabupaten Agam sebanyak 193 unit, sedang di Kabupaten Tanah Datar ada 84 unit rumah. Sementara itu bantuan bagi korban banjir lahar hujan Gunung Merapi terus mengalir. Pemerintah Kota Padang mengirim 1 ton lebih beras, selimut, matras hingga tenda. Basarnas Kota Padang ada bawa beras 1 ton, alhamdulillah ya. Ini luar biasa bantuan yang kita serahkan pada saudara-saudara kita di lokasi yang sekarang ini terdampak bencana. Banjir bandang itu terjadi dari aliran sungai-sungai yang berhulu dari lereng atas Gunung Merapi. Air hujan yang terlalu banyak menjebol endapan tersebut, kemudian membawa material vulkanik berupa campuran pasir, batu, dan kerikil. Tim Liputan Kompas TV. Data terbaru dari BNPB menyebut 44 orang meninggal akibat banjir lahar hujan Gunung Merapi. BNPB menambahkan masih ada puluhan hilang. Memang dampak korban jiwa dan manusianya juga cukup besar. Ada 44 orang yang meninggal dunia dan masih ada puluhan yang hilang. Kemudian ribuan yang dinyatakan mengungsi. Nah ini tentu saja datanya akan berkembang terus, nanti rekan-rekan wartawan bisa mengupdate setiap hari. Kemudian dari pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, TNI Polri sudah sepakat tadi kita menetapkan tanggap darurat ya. Di masa-masa tanggap darurat kita sepakat meyakinkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terdampak ini betul-betul harus terpenuhi. Baik ketika dia menjadi korban ya, meninggal dunia, luka-luka maupun yang sekarang mengungsi. Kita pastikan dan tadi secara simbolis juga kita sudah berikan bantuan. Data terakhir dari BNPB tadi menyebut 44 orang meninggal akibat banjir lahar hujan Gunung Merapi. Lalu bagaimana mewaspadai pasca bencana ini? Kita akan tanyakan kepada pakar mitigasi bencana geologi Surono. Mbah Rono, selamat malam. Selamat malam Mbak Friska, selamat malam para pemirsa yang saya hormati. Selamat malam Mbak Rono. Kalau bicara soal kondisi saat ini, apa yang harus warga waspadai pasca banjir lahar hujan? Apakah potensi bencana serupa masih bisa terjadi dalam beberapa waktu ke depan? Begini Mbak, yang kita tidak tahu kemarin kan awal tahun 2024 terjadi letusan Gunung Merapi yang cukup besar. Ya. Materialnya lebih banyak itu tertimbun di sekitar puncak, ya kan? Ya. Dan sekarang kebetulan ada hujan lebat. Kemudian dia terbawa, ya kan, meluncur ke bawah, ya kan, mengikuti lereng, masuk ke lembah-lembah, ke alur lembah, itu sungai, ya kan.
Ya. Sungai-sungai yang berhulu di puncak Merapi jelas akan paling banyak menampung aliran lahar hujan tadi. Jadi saya pikir masih ada, ya kan, dan terus ada karena Merapi ini kan sering meletus, gitu kan, meletus kecil-kecil yang materialnya akan jatuh di sekitar kawah saja, sekitar puncak. Maka hati-hati sekali untuk masyarakat, utama yang tidak jauh atau yang ada di bantaran sungai yang berhulu di puncak Merapi. Hati-hati jika di puncak Merapi terjadi hujan lebat. Ini bisa terjadi lagi. Dan ini bisa berlangsung lama. Beda dengan letusan Merapi itu sendiri. Waktu kemarin besar hanya beberapa hari udah selesai letusannya. Ada korban memang karena mereka itu masuk dalam radius bahaya. Radius 3 km dari puncak Merapi. Dia kena, ya kan? Itu logis. Nah, sekarang logis yang berikutnya adalah bila mana terjadi hujan lebat di puncak Merapi, kemungkinan besar masih akan terjadi lahar hujan yang masuk ke sungai-sungai yang berhulu di puncak Merapi. Itu yang harus diwaspadai. Sangat diwaspadai. Harus sangat diwaspadai. Ini dalam waktu dekat ya Mbak ya. Mbak Rizka. Untuk jangka waktu menengah dan yang ke depan gitu ya. Ini kan akan berlangsung seperti ini bila mana material Gunung Merapi, letusan Gunung Merapi terlalu banyak. Hujan lebat pasti akan terjadi lagi di sungai-sungai yang berhulu di sana. Ya, tata betul ya pemukiman di bantaran sungai. Juga jalur jalan yang kalau bisa dipindahkan. Karena lebih baik memindahkan tidak terjadi apa-apa daripada tidak dipindahkan, ragu-ragu atau besar kemungkinan pasti akan terjadi. Ini akan terjadi lagi yang tidak tahu kapan. Tinggal nunggu saja gitu. Karena memang ada di daerah aliran sungai itu ya Mbah Rono ya. Betul. Dan inilah lahar hujan akan ke sana. Ya kan? Akan ke sana gitu. Tergantung sekarang bagaimana BMKG bisa memprediksi dalam waktu dekat atau beberapa hari ke depan masihkah ada hujan lebat di atas puncak Merapi. Nah, jadi sekarang kan butuh koordinasi antar semua pihak BMKG untuk memantau apakah ada kemungkinan curah hujan tinggi dalam waktu dekat. Tapi dari sisi warga yang tentu tidak tahu sampai kapan harus berada dalam situasi ini, Mbah Rono, apa yang jadi tanda? Misalnya berapa lama butuh mengungsi, berapa lama kondisi waspada kalau ada intensitas hujan tinggi ini bisa terjadi begitu? Kalau yang rumahnya, pemukimannya kena, jangan kembali. Relokasi saja. Pasti akan kena lagi kelak kemudian hari. Ya kan? Kalau yang kena ini ya jangan memaksa untuk pulang. Tunggu BMKG sampai di mana curah hujan di atas Merapi itu. Ya kan? Itu saja. Ya kan? Kalau yang udah kena, udah. Kalau bisa relokasi. Itu akan lebih aman. Karena sampai atau tidak ada metode yang bisa melihat apakah masih ada material atau tidak di puncak Merapi begitu ya? Ada foto satelit atau mungkin survei ke puncak ya. Tapi bahaya juga survei ke puncak sekarang. Terlalu dekat juga bahaya kalau tiba-tiba meletus bagaimana? Itu gunung masih setiap saat bisa meletus loh. Ya kan? Iya. Tadi kan juga disampaikan saat kunjungan Kepala BNPB bersama para stakeholders di Sumatera Barat bahwa kalau opsi relokasi itu kan sedang tahap assessment. Tapi jikalau relokasi itu daerah mana saja yang kemungkinan besar harus direlokasi? Artinya berapa kilometer atau aliran yang sungai hulu atau seperti apa? Gini kan, Sumatera Barat itu komplit bencananya, Mbak Berka. Jadi ada longsor, ada banjir bandang seperti sekarang ini Galudo, ada gempanya, ya kan? Ada gempa di lepas pantai yang bisa menimbulkan tsunami, ya kan? Itu komplit, ada letusan gunung api. Jadi jangan direlokasi dari suatu daerah bahaya ke bahaya lain. Selidiki dulu, ya kan? Masuk daerah bahaya apa? Gempa bumi atau longsor. Itu saya tidak bisa jamin. Harus itu dulu dilihat. Karena bencananya komplit di sana. Jadi pemetaan daerah bencana ini harus dikaji dengan matang agar tidak ada sampai mereka dipindahkan dari ancaman lahar hujan kemudian kena longsor atau kena gempa bumi kan kasihan gitu. Ya kan? Itu yang kita tunggu secara komprehensif harus dikaji dengan matang. Terima kasih banyak Mbah Rono, Pak Surono, sama-sama. pakar mitigasi bencana geologi. Terima kasih, selamat malam.